Baik, kita mulai pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan bahas tentang introduction basic concept dari teori bahasa otomata. Nah, seperti yang udah saya bilang kemarin ya. Jadi dasarnya teori bahasa otomata itu kita akan mempelajari bagaimana model cara kerja sebuah compiler gitu ya, ataupun bagaimana alur pemahaman tata bahasa, mulai dari tata bahasa yang paling sederhana nanti sampai ke tata bahasa yang paling kompleks. Nah, untuk menuju ke sana kita akan mempelajari dulu konsep-konsep dasarnya. Nah, di sini nanti akan kita pelajari hari ini adalah teori tentang himpunan, kemudian juga teori tentang string, dan juga pemahaman tentang kompilator itu sendiri. Nah, di sini yang pertama adalah teori tentang himpunan. Mungkin kalian udah pelajari ya di SMK atau di SMA. Ini adalah matematika dasar. Jadi definisi dari sebuah himpunan itu adalah sebuah kumpulan objek atau simbol yang memiliki sifat yang sama. Nah, di dalamnya itu ada anggota atau yang disebut juga dengan elemen. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana kumpulan dari sebuah objek dengan mempunyai sifat yang sama atau simbol yang sama. Nah, itu adalah sebuah himpunan. Nah, ini nanti akan kita bawa terus gitu ya, teori tentang himpunan ini, karena nanti yang akan kita bahas itu kebanyakan adalah penggunaan himpunan dari simbol-simbol. Nah, terus kemudian definisi dari anggota himpunan tadi bisa disebut juga dengan elemen atau anggota himpunan. Nah, di sini contohnya misalkan di dalam sebuah himpunan X gitu ya. Misalkan ada himpunan X beranggotakan 1, 2, dan 4. Nah, maka 1, nah itu simbolnya seperti huruf E gitu ya. E kecil gitu. Nah, itu 1 anggota dari himpunan X gitu ya. 1 E atau elemen dari X. Nah, dia menulisnya seperti itu. Nah, begitu juga untuk yang angka 3 itu sebenarnya ada dicoretnya ya. Jadi kalau 1 karena dia memang elemen dari X, maka ditulisnya seperti itu. Sedangkan 3 itu ada E dicoret. Nah, itu bukan elemen dari X atau bukan elemen dari himpunan X. Nah, terus selanjutnya ada istilah yang namanya himpunan sama. Himpunan sama ini bisa dikatakan himpunan yang elemennya atau anggotanya itu memuat elemen yang sama. Nah, di sini contohnya misalkan ada 3 buah himpunan X gitu ya, isinya 1, 2, dan 4 elemennya atau anggotanya, Y 4, 1, 2, dan himpunan Z 1, 2, 3. Nah, di sini maka bisa dikatakan X sama dengan Y atau himpunan X sama dengan himpunan Y karena anggotanya atau elemennya sama. Nah, sedangkan X tidak sama dengan Z karena anggota atau himpunannya tidak sama atau berbeda. Kemudian selanjutnya ada juga istilah yang namanya himpunan bagian atau subset. Nah, di sini himpunan bagian atau subset itu adalah jika semua elemen dari himpunan A adalah elemen dari himpunan B. Gitu ya. Jadi ada misalkan ada satu himpunan gitu, himpunan A. Terus kemudian anggotanya atau elemennya itu adalah anggota himpunan yang lain. Nah, itu bisa dikatakan adalah himpunan bagian atau subset. Contohnya kayak gini. Misalkan himpunan A itu isinya 1, 2, 3, kemudian B 1, 2, 3, 4. Nah, C 1, 2, 3. Nah, ini bisa dikatakan kalau A itu subset atau bagian dari B. Nah, C juga bagian dari B. Nah, karena A sama dengan C, ya jadi ya bisa dinyatakan A dan C itu adalah himpunan sama.
Gitu ya, tadi udah ada himpunan sama, himpunan subset atau bagian. Terus kemudian ada yang namanya juga himpunan kosong atau nul. Nah, himpunan kosong atau nul merupakan bagian dari semua himpunan. Jadi di sini pada dasarnya himpunan kosong itu dia sudah ada ya di dalam himpunan itu sendiri. Jadi misalkan ada sebuah himpunan, nah yang pertama kali menjadi anggotanya itu adalah himpunan kosong atau yang menjadi bagiannya itu adalah himpunan kosong atau nul itu sendiri. Nah, ketika dia diisi dengan elemen-elemen yang lain, nah tentunya himpunan kosong itu sebenarnya masih ada di dalam bagian himpunan tersebut. Nah, jadi di sini bisa dikatakan misalkan A anggotanya atau elemennya 1, 2, 3, B 1, 2, 3, 4, C 1, 2, 3, maka himpunan kosong itu subset atau bagian dari himpunan A. Himpunan kosong bagian dari himpunan B, himpunan kosong juga bagian dari himpunan C. Gitu ya. Kemudian himpunan gabungan atau union. Nah, di sini himpunan gabungan atau union itu dinyatakan dengan simbol U. Nah, misalkan di sini ada himpunan A dengan elemen 1, 2, 3, himpunan B elemennya 2 dan 4. Nah, di sini bisa dianalogikan. Jadi jika misalkan ada sebuah himpunan P gitu ya, himpunan P itu gabungan dari himpunan A union B. Nah, maka bisa dikatakan kalau himpunan A dan himpunan B anggotanya itu digabung atau disatukan. Jadi misalkan 1, 2, 3, 4. Tadi kan 1, 2, 3 dan 2 dan 4. Nah, itu digabung menjadi 1, 2, 3, 4. Jadi kalau analogi matematikanya A union B itu sama dengan A ditambah dengan B. Jadi ditambahkan analogi matematikanya, penjumlahan untuk himpunan gabungan atau union. Kemudian selanjutnya himpunan irisan atau intersection. Nah, di sini contohnya misalkan himpunan A 1, 2, 3, B 2, 4, C 10, 11. Nah, terus kalau misalkan dia digambarkan itu akan terjadi irisan antara A dan B yaitu di elemen 2. Nah, di sini bisa dikatakan kalau misalkan himpunan P adalah intersection irisan antara A dan B, nah maka bisa dikatakan elemen atau anggotanya itu adalah 2, hanya simbol 2 ya. Karena yang ada di dalam 2 himpunan itu adalah elemen atau anggota 2. Nah, di sini antara himpunan A dan himpunan C itu dikatakan disjoint atau tidak beririsan karena tidak ada elemen yang sama. Jadi bisa dianalogikan dengan perkalian ya, ini salah perkalian. Kalau irisan itu A irisan B itu adalah sama dengan A kali B. Jadi yang diambil adalah elemen atau simbol yang sama atau yang beririsan yang ada di 2 buah himpunan tersebut. Terus selanjutnya operasi himpunan. Jadi di sini yang pertama ada yang namanya komplement. Jadi komplement itu adalah semua elemen yang tidak menjadi elemen himpunan tersebut. Semua himpunan diasumsikan bagian dari himpunan semesta atau universal. Jadi contohnya misalkan di sini ada himpunan A isinya 1, 2, 3, himpunan B 2, 4, C 10, 11. Maka mana yang menjadi komplement antara komplement A dan B itu adalah 1, 3, yaitu himpunan yang tidak menjadi bagian tersebut ya, atau yang bukan elemen himpunan dua-duanya.
himpunan utamanya. Jadi yang dikurangin itu kan kalau misalkan 2 itu ada. Nah, 1, 3 ini itu kan dari himpunannya si A gitu ya. Jadi ibaratnya kayak himpunan A dikurang himpunan B. Jadi komplemennya si A itu adalah 1, 3. Ya, untuk elemen 4 itu bukan komplemen. Karena yang di sini komplemen dari A-nya itu. Jadi 1 dan 3. Begitu juga dengan himpunan B dan himpunan C. Nah, komplemennya ini tidak ada karena dia tidak ada elemen atau anggota yang beririsan. Terus selanjutnya ini ada operasi himpunan-himpunan yang lain. Ini ya, nanti mungkin bisa dilihat sendiri operasi komunikatif. Jadi kalau himpunan kosong union A sama dengan A. Himpunan kosong irisan A sama dengan himpunan kosong. Himpunan A elemen B sama dengan himpunan A irisan elemen B sama dengan A dan seterusnya. Ini persamaan-persamaan atau sifat dasar dari operasi himpunan. Untuk operasi komunikatif, asosiatif, distributif atau hukum De Morgan. Nah, ini udah ada rumus dasarnya ya. Nah, itu tinggal dilihat aja. Ini sama kayak operasi dasar himpunan di SMA atau di SMK. Nah, itu adalah tadi tentang pembahasan teori himpunan. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke dalam string. Nah, string ini bisa dikatakan dia adalah gabungan dari beberapa simbol. Yang pertama kita bahas yaitu pertama adalah simbolnya. Simbol itu definisinya adalah sebuah entitas abstrak atau sebuah huruf, bisa juga dalam bentuk sebuah angka yang dijadikan contoh untuk sebuah simbol. Jadi simbol itu sebenarnya bisa digunakan apa aja sih, tapi yang lebih umumnya biasanya yang digunakan adalah huruf dan juga angka. Nah, sedangkan string itu adalah deretan terbatas atau disebut juga dengan finite. Deretan yang terbatas itu adalah finite ya. Nanti ada deretan yang tidak terbatas juga atau dikatakan dengan unfinite. Jadi string itu adalah deretan terbatas simbol-simbol jika simbol A, simbol B, dan simbol C adalah 3 buah simbol, maka AB, CB itu adalah sebuah string yang dibangun dari ketiga simbol tersebut. Gitu. Jadi string itu gabungan beberapa simbol. Jadi kalau dia sendiri simbolnya, maka dia menjadi sebuah simbol. Tapi kalau digabung beberapa simbol, dia menjadi sebuah string. Atau kalau misalkan biasanya dikatakan sebuah kalimat gitu ya. Nah, ini string adalah gabungan dari simbol-simbol. Nah, sedangkan alfabet adalah himpunan hingga sebuah set finite simbol-simbol. Jadi sama juga. Nanti alfabet itu bisa dijadikan sebuah himpunan sendiri. Tapi biasanya dasarnya itu ya dari simbol-simbol yang digunakan untuk membentuk sebuah himpunan. Terus kemudian ada istilahnya namanya panjang string. Nah, jadi sebuah string dengan panjang n misalkan yang dibentuk dari sebuah himpunan A itu adalah barisan dari n simbol tersebut. Jadi kalau misalkan mau mendefinisikan atau membahasakan gitu ya. Jadi misalkan panjang dari sebuah string, nah itu ya tergantung dari panjang atau isi atau jumlah simbol yang ada di dalamnya. Biasanya dia menggunakan lambang garis gitu ya, garis di depan dan di belakang himpunan tersebut. Nah, terus kemudian baru didefinisikan berapa jumlah simbol yang ada di dalamnya. Itu adalah sama dengan panjang dari string tersebut.
Jadi contohnya misalkan W ini isinya A, B, C, B, maka panjang himpunan atau panjang string dari W itu adalah 4. Karena terdiri dari 4 simbol. Terus selanjutnya ada istilah namanya string hampa. String hampa atau null string atau string kosong itu dilambangkan dengan huruf E atau petik di atas. Itu adalah untaian atau string dengan panjang 0 atau tidak berisi simbol apapun. Nah, string hampa adalah sebuah string dengan 0 buah simbol, maka panjang string hampa itu adalah 0. String hampa dapat dipandang sebagai simbol hampa karena keduanya terus susun dari ya 0 buah simbol gitu ya. Tapi dia tetap dikatakan sebuah string. Terus kemudian operasi-operasi dasar yang ada di dalam string. Nah, contohnya misalkan di sini ada 2 statement. Jadi himpunan X itu berisi atau string X itu berisi A, B, C dan string Y itu isinya 1, 2, 3. Nah, maka kalau misalkan ditanyakan prefix dari string W itu adalah string yang dihasilkan dari string W tersebut dengan menghilangkan 0 atau lebih simbol paling belakang dari string tersebut. Jadi kalau misalkan kita mau mencari prefix string dari W, prefix string W, nah itu adalah caranya menghilangkan 0, jadi tidak ada yang dihilangkan, atau lebih simbol-simbol dari yang paling belakang string W tersebut. Contohnya misalkan string W itu, ini maksudnya X ya. Oh ini W contohnya gitu. Jadi misalkan kita mau prefix string X, misalkan. Prefix string X. X itu kan tadi A, B, C. Nah berarti yang termasuk prefix dari string X adalah pertama menghilangkan 0. Jadi 0-nya itu dihilangkan. Jadi A, B, C itu termasuk prefix string X. Kemudian dihilangkan lagi satu buah simbol. Jadi AB itu juga termasuk prefix dari string X. Terus kemudian dihilangkan lagi satu string. Jadi A itu juga termasuk prefix string X. Begitu juga dengan A-nya itu sendiri, yang sisanya itu juga prefix string X sampai A-nya juga dihilangkan atau sampai simbol-simbolnya kosong, itu juga termasuk prefix string X, dan menghilangkannya harus dari paling belakang ya. Dan yang dihilangkan simbol-simbolnya itu boleh lebih dari satu. Tadi kan ada ABC itu kan 3, dihilangkan 1, terus kemudian dihilangkan 2, kemudian dihilangkan 3-3-nya. Nah itu boleh kalau mau mencari prefix string. Nah terus kemudian ada juga istilah namanya proper prefix string. Nah, proper prefix itu adalah string yang dihasilkan dari sebuah string dengan menghilangkan satu atau lebih simbol-simbol paling belakang dari string tersebut. Jadi contohnya misalkan kita mau nyari proper prefix string X. Nah, jadi dari ABC tadi kita harus hilangkan satu. Kalau tadi kan, kalau prefix tadi kan boleh menghilangkan 0 atau tidak ada yang dihilangkan. Atau ya 0 itu sendiri kan bagian dari string ya, dari himpunan hampa ya. Nah di sini harus menghilangkan paling enggak satu atau lebih dari satu juga boleh untuk proper prefix. Jadi yang dihilangkan pertama misalkan C-nya jadi AB, jadi proper prefix X adalah AB, terus kemudian yang dihilangkan BC-nya jadi A doang, itu juga termasuk proper prefix X, atau dihilangkan semuanya tinggal kosong atau himpunan atau string hampa gitu ya, yang lambangnya E tadi, itu juga termasuk dalam proper prefix X. Terus selanjutnya ada istilah namanya postfix atau suffix. Nah, postfix atau suffix adalah string yang dihasilkan dengan menghilangkan 0 atau lebih simbol-simbol paling depan. Gitu ya. Kalau tadi kan apa namanya dari paling belakang. Nah, kalau sekarang dari paling depan menghilangkannya.
Nah, yang pertama 0 simbol, artinya tidak ada yang dihilangkan. Terus kemudian 1, terus 2 simbol atau 3 simbol atau semuanya. Nah, itu masuk dalam postfix X atau suffix dari string X. Ini ya hasilnya A, B, C, A, B, C, C, dan himpunan atau string kosong. Terus kemudian ini sama ya, masih postfix. Nah, ini proper postfix. Proper postfix sama kayak tadi yang sebelumnya, proper prefix, tapi dia menghilangkannya dari depan. Jadi bedanya postfix sama prefix itu, kalau prefix itu dari belakang, kalau postfix itu dari depan. Nah, bedanya antara tadi yang postfix dia bisa menghilangkan 0, kalau ini paling enggak dia ada 1 yang dihilangkan. Terus kemudian selanjutnya head string. Head string itu adalah simbol yang paling depan. Jadi kalau ditanyakan head string X, berarti cari simbol yang paling depan atau anggota simbol yang paling depan dari string tersebut. Nah, sedangkan kalau tail itu berarti belakang ya, paling akhir. Nah, tapi yang diambil adalah sisa dari simbol head. Jadi kalau misalkan ABC, head-nya adalah A, nah yang belakang, sisa yang belakangnya itu adalah tail. Sisanya adalah BC, bukan C aja, tapi sisa simbol yang bukan simbol head. Nah, terus kemudian ada juga yang namanya substring. Substring adalah string yang dihasilkan dengan menghilangkan 0 atau lebih simbol-simbol paling depan atau paling belakang. Kalau substring bebas, mau menghapus dari yang paling depan atau yang paling belakang, terserah. Dan yang dihapus juga nggak ada minimalnya, maksudnya tidak harus 1 gitu ya. 0 boleh, terus kemudian dihilangkan satu-satu atau semuanya juga termasuk dalam substring. Terus selanjutnya adalah proper substring. Proper substring itu adalah string yang dihasilkan dengan menghilangkan 1 atau lebih simbol-simbol paling depan atau belakang. Jadi kalau tadi kan kalau substring aja dia 0 dihilangkan. Kalau proper substring dia paling nggak menghilangkan 1 simbol. Nah, itu bebas dari depan atau dari belakang. Terus ada juga istilahnya namanya subsequence. Subsequence adalah string yang dihasilkan dari string dengan menghilangkan 0 atau lebih simbol-simbol dari string tersebut. Ya, jadi dia apa namanya? Ya mirip-mirip sih kayak yang tadi. Dia bisa menghilangkan 0 atau lebih dan dia bebas gitu ya. Mau dari depan, mau dari belakang itu boleh menghilangkan stringnya. Kemudian proper subsequent string, string yang dihasilkan dari string dengan menghasilkan 1 atau lebih simbol-simbol dari string tersebut. Mirip sama tadi ya, tapi bedanya antara proper sama post, yaitu tadi ada jumlah bilangan 1 atau 0, jumlah simbol yang dihilangkan. Terus kemudian ada istilah namanya concatenate atau concatenation. Itu adalah penyambungan 2 buah string. Jadi misalkan tadi string X itu ABC, string Y itu 1, 2, 3, maka ketika dia di concatenate atau dikonkatenasikan, maka dia digabungkan elemennya, anggotanya digabungkan. Nah, terus selanjutnya ada alternation. Alternation itu adalah pilihan satu di antara 2 buah string. Jadi operator alternation atau alternate itu adalah pemilihan. Jadi dia bisa string yang X atau string yang Y yang mau digunakan ketika dia di alternate
atau dialternasikan. Nah, ini kemudian ini sifat-sifat lain ya dari operasi string. Jadi persamaannya tidak selalu berlaku kalau apa namanya string x, prefix x itu postfix x, tidak berlaku selalu berlaku kalau head x di depan apa namanya di dalam string x yang depannya itu adalah head, yang belakangnya adalah tail. Nah, tidak selalu berlaku kalau prefix dari x itu adalah postfix atau prefixnya atau prefix dikurang postfix gitu. Itu nggak selalu begitu. Nah, tapi selalu berlaku misalkan proper prefix x, terus kemudian di belakangnya ada proper postfix x, dan seterusnya. Ini bisa dilihat, ini persamaan-persamaannya aja dari sifat-sifat yang tadi udah kita jabarkan. Gitu. Nah, ini juga masih sama, setiap substring x adalah subsequence, tapi tidak sebaliknya. Dua sifat aljabar concatenation, operasi concatenate bersifat asosiatif, dan seterusnya. Ini bisa dilihat sendiri. Tapi ini hanya sekedar apa namanya operasi dasar aja. Umumnya nggak terlalu banyak dipakai nanti yang sifat-sifat ini. Terus tadi himpunan udah kita bahas, terus teori tentang string juga udah. Nah, yang terakhir itu terkait dengan kompilator. Nah, jadi di sini kompilator itu atau bisa disebut juga dengan penterjemah ya. Nah, itu dasarnya dari bahasa pemrograman itu nanti harus diterjemahkan atau harus dikenali. Ini bahasa pemrograman jenis yang mana gitu ya. Apakah dia masuknya ke bahasa mesin, atau dia ke bahasa assembly, atau bahasa tingkat tinggi, atau bahasa oriented problem. Nah, dari bahasa pemrograman yang banyak ini, itu diperlukan penterjemah, diperlukan istilahnya kompilator, supaya nanti dia bisa dikenali dengan mesin-mesinnya. Jadi nanti bahasa itu ada struktur tata bahasanya, kemudian ada penterjemahnya, baru dia bisa menghasilkan apa namanya bahasa yang sudah di-compile atau yang sudah diterjemahkan atau sudah dikenali. Gitu ya. Contohnya misalkan ada bahasa Indonesia, SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, itu harus ada translatornya, harus ada penterjemahnya. Oh iya benar nih, struktur bahasa Indonesia itu seperti ini. Nah, baru nanti dia keluar hasilnya yang bisa dikenali. Begitu juga dengan model bahasa pemrograman. Itu harus ada compilernya supaya nanti bisa dikenali dia termasuk ke dalam bahasa apa. Nah, begitu juga nanti cara proses pengenalannya itu nanti dari simbol-simbol yang akan kita pelajari, kemudian ada mesin atau ada penterjemahnya supaya dia bisa dikategorikan. Oh, ini dengan menggunakan tata bahasa ini, dia dengan menggunakan mesin pengenal yang ini, baru dia bisa menghasilkan. Jadi nggak bisa asal ya tata bahasa tertentu dengan menggunakan mesin yang lain itu nggak bisa bekerja gitu. Harus sesuai dengan ketentuannya. Jadi tata bahasa A harus dengan penterjemah A baru bisa apa namanya dikenali. Ya, jadi nanti kompilator itu dia adalah sebuah, kalau di dalam programming gitu ya, itu kan adalah sebuah program tersendiri. Kalau contohnya kalian misalkan pakai bahasa C, kemudian diketik codingnya, nah itu di istilahnya kan perlu dikompil ya, supaya dia diterjemahkan dan bisa dilihat hasilnya. Nah, jadi kalau diumpamakan atau memang seperti nyatanya itu kompilator itu adalah sebuah program yang akan membaca sebuah coding gitu atau membaca susunan tata bahasa supaya dia bisa diterjemahkan. Nah, terus kemudian
Kalau tadi kompilator ya, sebenarnya sama, kompilator, translator itu fungsinya untuk menerjemahkan. Ya, nanti ada juga interpreter, itu juga sama gitu. Itu untuk menerjemahkan. Cuman ini berbeda-beda apa namanya? Tata bahasanya atau mesinnya aja. Contohnya kayak di sini. Penerjemahan di bahasa tingkat tinggi itu namanya compiler gitu ya. Jadi source code itu adalah bahasa tingkat tinggi, sedangkan object code adalah bahasa mesin atau assembly. Source code dan data diproses tidak bersamaan. Contohnya misalkan di pemrograman Pascal atau C. Nah, sedangkan di interpreter itu dia tidak akan membangkitkan object code, source code dan data diproses secara bersamaan. Jadi ini tergantung dengan tata bahasanya, atau kalau di dalam coding itu ya dengan bahasa pemrogramannya beda-beda. Nah, nanti cara eksekusinya juga beda-beda. Tadi ya ada yang pakai compiler. Nah, itu dia nanti digabungkan antara apa namanya? Source code dan object code, tapi dia tidak diproses secara bersamaan. Nah, kalau di interpreter untuk penggunaan contohnya kayak bahasa DBase atau SPSS, itu dia nggak membangkitkan object code-nya, tapi source code dan datanya diproses secara bersamaan. Atau di bahasa mesin misalkan pakai assembler, nah itu source code itu pakai bahasa assembly, sedangkan object code-nya pakai bahasa mesin. Jadi ini ya tadi bahasa pemrograman diterjemahkannya itu berbeda-beda sesuai dengan struktur tata bahasanya dia. Nah, ini konsep dasarnya, tapi nanti yang akan kita pelajari adalah dari tata bahasa, terus kemudian bagaimana tata bahasanya ini bisa dikenali dengan mesin-mesin tertentu. Nah, terus kemudian ini interpreter, sama ini ya model penterjemahan juga. Cuman alurnya seperti ini, dari program, kemudian ada analisa leksikal, terus juga ada analisa sintaks, ada intermediate program, ada interpretasi, kemudian baru mengeluarkan hasil operasi. Terus selanjutnya ini assembler, pengenalan bahasa mesin. Caranya ya source code, kemudian diubah ke dalam assembler, dijadikan object code, terus diterjemahkan ke dalam linker, baru dia menjadi file target atau file outputnya dalam bentuk exe atau .com. Ini block diagram compiler, proses pengenalan atau penterjemahan di tata bahasa pemrograman tingkat tinggi yang menggunakan compiler. Nah, ini program sumbernya, terus kemudian dicek, dianalisa, terus kemudian diolah, baru dibentuk code, dan terus kemudian jadi program sasaran. Nah, ini prosesnya kayak semacam bertahap ya. Tapi kalau misalkan di dalam apa namanya, di dalam proses secara langsungnya itu kayak cepat gitu, hanya mengeksekusi satu buah tombol dia udah langsung bisa diterjemahkan. Nah, ini contoh pembuatan sebuah compiler. Jadi pembuatan compiler itu bisa ya tergantung tadi, bisa pakai bahasa mesin, bisa juga bahasa assembly, bisa bahasa tingkat tinggi atau high programming language, atau bisa juga menggunakan apa namanya, bahasa pemrograman yang lain. Nah, penterjemahnya tentu berbeda-beda antar tiap bahasa, tidak sama. Oke, baik, itu jadi materi kita hari ini ya, terkait dengan teori himpunan, teori dasar himpunan. Yang kita pelajari tadi ada beberapa teori himpunan, terus kemudian ada juga teori tentang string, ada simbol, kemudian ada string itu sendiri, terus ada sifat-sifatnya. Kemudian tadi sedikit tentang kompilator atau cara kerja penerjemahan. Nah, itu nanti yang akan kita gunakan untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Karena basicnya yang penting kita udah tahu, yaitu adalah himpunan dan string serta simbol. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Silakan langsung bertanya.